Ya, kali ini kita akan membahas mengenai potensial magnet, gitu. Nah, dalam elektrostatika kita tahu bahwa medan listrik dia memenuhi curl E sama dengan 0, atau dengan teorema Stokes kita dapatkan eh, integral E dot dl itu sama dengan 0. Nah, hubungan ini memungkinkan untuk mendefinisikan medan listrik sebagai gradien dari medan skalar, yang mana medan skalar itu kita sebut sebagai potensial listrik. Jadi vektor medan listrik E itu sama dengan negatif dari gradien V, di mana tanda negatif ini telah kita bahas di materi potensial listrik. Nah, namun kita tahu dalam magnetostatika, curl dari induksi magnetik B itu dia tidak nol. Artinya induksi magnetik bukan gradien dari suatu medan skalar. Karena kita bisa menunjukkan kalau misalkan sebuah vektor sembarang yang merupakan gradien dari medan skalar F, itu curl-nya itu pasti nol. Kita bisa buktikan bahwa curl dari grad F itu dia adalah curl dari parsial F, parsial X topi, ditambah parsial F, parsial Y topi, ditambah parsial F, parsial Z topi. Nah, sehingga kita akan dapatkan hubungan seperti ini, yang mana kedua hubungan ini akan sama semua. Sehingga curl dari gradien medan skalar itu harus sama dengan 0. Nah, karena induksi magnet tidak dapat didefinisikan sebagai gradien dari medan skalar, maka induksi magnet dapat didefinisikan sebagai curl dari medan vektor. Jadi B itu dia adalah curl A, di mana A ini kita sebut sebagai potensial vektor. Nah, formulasi potensial vektor ini tetap memenuhi divergensi induksi magnet sama dengan 0 atau hukum Gauss untuk magnetisme, di mana div B itu sama dengan div dari curl A, di mana kita memiliki hubungan curl A dia adalah parsial A, parsial AZ, parsial Y, dikurangi parsial AY, parsial Z, X topi, dan seterusnya. Di mana kita tahu bahwa divergensi dari curl itu pasti 0. Nah, jadi kita memiliki hubungan B sama dengan curl A. Nah, seperti yang telah kita dapatkan sebelumnya bahwa perumusan induksi magnet B sama dengan mu0 per 4 pi integral volume J dV aksen cross R flat perbesar dari R flat pangkat 3, di mana kita bisa menunjukkan kalau R flat itu dia adalah R dikurangi dengan R aksen, di mana R ini dia adalah bagian titik pengamatan dan R aksen itu bagian dari sumber, sehingga rapat arus J dia merupakan fungsi dari R aksen dan diintegralkan terhadap seluruh volume sumber. Nah, karena kita tahu bahwa vektor dari R dikurangi R aksen dibagi besarnya pangkat 3 itu dia adalah negatif dari gradien seperbesar dari R minus R aksen, maka kita bisa tuliskan B sebagai minus mu0 per 4 pi integral volume, J sebagai fungsi R aksen cross gradien dari seperbesar dari R minus R aksen dV aksen. Nah, dengan perkalian triple, kita memiliki hubungan bahwa curl dari A dikalikan B, di mana A ini dia adalah sebuah skalar, itu sama dengan A curl B ditambah gradien A cross B. Nah, karena kita memiliki J ini sebagai fungsi dari R aksen itu dia adalah koordinat dari posisi potongan sumber gitu kan, sedangkan gradien ini kita turunkan terhadap pengamat,
sehingga curl dari J itu sebagai fungsi R aksen itu pasti sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa curl AB itu kan sama dengan A curl B ditambah grad A cross B, di mana di sini kita memiliki J cross grad seperbesar dari R minus R aksen. Dan ini ada tanda minus, berarti kalau kita hilangkan tanda minus, maka ini akan ditukar. Sehingga tidak lain kita bisa merumuskan grad dari A itu sama dengan grad seperbesar dari R minus R aksen, dan B-nya itu sama dengan J. Dan karena curl J-nya sama dengan 0, maka kita bisa tuliskan grad A cross B itu sama dengan curl A kalikan B. Sehingga kita bisa dapatkan perumusan induksi magnet B sama dengan mu0 per 4pi curl integral volume J sebagai fungsi R aksen dibagi dengan besar dari R minus R aksen dV aksen. Nah, dari definisi potensial vektor dan induksi magnet, sehingga kita bisa dapatkan definisi perumusan potensial vektor A sama dengan mu0 per 4pi integral volume J sebagai fungsi R aksen dibagi dengan besar dari R minus R aksen dV aksen. Nah, karena sebelumnya kita telah memiliki perumusan medan magnet oleh kawat, B sama dengan mu0 per 4pi I integral dl aksen cross R frak dibagi dengan besar dari R frak pangkat 3. Nah, ini seakan-akan kita bisa mengganti J dV aksen sebagai IDL aksen gitu kan, seperti yang telah kita bahas di materi sebelumnya. Ya sudah, kita bisa gantikan potensial vektor kita, yaitu A sama dengan mu0 per 4pi integral I per besar dari R minus R aksen dl aksen. Nah, jadi sebelumnya kita memiliki hukum Ampere, curl B sama dengan mu0 J, dan kita memiliki hubungan induksi magnet dengan potensial vektor B sama dengan curl A, maka dengan menggabungkan keduanya kita memiliki hubungan curl dari curl A itu sama dengan mu0 J. Nah, dengan sifat perkalian triple A cross B cross C itu sama dengan A dot C dikalikan B dikurangi A dot B dikalikan C, mana kita ambil A-nya dia adalah nabla, B-nya adalah nabla, dan C-nya itu adalah A, maka kita bisa dapatkan div A dikalikan nabla itu dikurangi nabla dot nabla, A sama dengan mu0 J. Nah, untuk membuat bentuk analog dari medan magnet, kita bisa mengambil div A itu sama dengan 0, di mana pengambilan div A sama dengan 0 disebut sebagai tera Coulomb atau Coulomb gauge. Nah, kalau kita mengambil div A sama dengan 0 dan div nabla ini kan tidak lain adalah Laplacian, sehingga kita bisa merumuskan bahwa Laplacian A itu sama dengan minus mu0 J. Kalau kita ambil komponen-komponennya, kita dapatkan Laplacian AX sama dengan minus mu0 JX, Laplacian AY sama dengan minus mu0 JY, dan Laplacian AZ sama dengan minus mu0 JZ. Nah, ketiga persamaan ini adalah persamaan Poisson. Jadi kita bisa dapatkan persamaan Poisson untuk potensial vektor. Nah, ini untuk komponen-komponennya. Jadi kita harus menyelesaikan setiap komponen-komponennya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat batas medan magnet dan potensial magnet. Di sini kita akan meninjau bagaimana sifat medan magnet dan potensial vektor ketika menembus suatu permukaan. Nah, sebelumnya kita perlu meninjau sebuah flux magnet yang menembus permukaan S, di mana permukaan S ini dia dilingkupi oleh lintasan C. Flux yang menembus permukaan S, V itu sama dengan integral S B dot ds.
karena kita memiliki B sama dengan curl A, sehingga kita dapatkan V sama dengan integral S curl A dot ds. Dengan teorema Stokes, kita memiliki bahwa integral dari curl F dot dA itu sama dengan integral tertutup F dot dl, maka perumusan flux listrik flux magnet ini kita bisa tuliskan dalam integral tertutup lintasan C ini A dot dl. Nah, definisi flux dalam suku A dapat digunakan untuk mengetahui perilaku komponen singgung atau komponen tangensial dari suku A ketika melewati batas dua daerah. Jadi, misalkan sebuah persegi panjang yang dibuat di batas permukaan. Jadi, kita buat persegi panjang di batas permukaan, antara permukaan 1 dan permukaan 2. Di mana sisi AB ini itu sama dengan L. Di mana L ini kita ambil sangat kecil. Sedangkan lebar AD itu sama dengan lebar BC itu juga kita ambil sangat kecil. Yang mendekati 0 banget. Nah, sehingga luasan ABCD itu mendekati 0. Kalau luasan ABCD 0, maka fluxnya yang menembus permukaan ABCD itu 0 ketika B-nya berhingga. Nah, sehingga flux yang melewati permukaan ABCD ini, itu dia adalah integral tertutup permukaan ABCD, integral tertutup lintasan. Berarti A2 karena di permukaan atas itu dia A2 dikalikan lintasan AB. Kemudian sebenarnya ada A2 dikalikan lintasan B kalikan misalkan di sini E. Begitu, terus ditambah dengan integral ditambah dengan A1 lintasan EC. Karena lintasan B sampai C ini sangat kecil, maka kita bisa menganggap bagian yang tegak lurus ini dia akan sama dengan 0. Begitu pula di sini. Sehingga hanya menyisakan bagian yang sejajar saja, yaitu A2 karena di daerah 2 yang sejajar dikalikan lintasan AB ditambah dengan A1 yang sejajar dikalikan dengan lintasan CD. Nah, karena lintasan AB ini dia adalah L dan lintasan CD ini dia adalah minus L karena arahnya ke kiri gitu kan, maka hasilnya itu sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan A2 sejajar dikurangi A1 sejajar dikalikan L itu sama dengan 0. Dan kita dapatkan A2 sejajar itu sama dengan A1 sejajar pada batas. Nah, dengan meninjau hukum Ampere bahwa integral tertutup B dot dl itu sama dengan mu 0 I yang menembus permukaan tertutup, maka B2 yang sejajar dikalikan dengan lintasan AB ditambah dengan B1 yang sejajar yang dikalikan dengan lintasan CD itu sama dengan mu 0 I yang menembus permukaan ABCD. Nah, karena arus yang menembus permukaan ABCD itu tidak lain dia adalah rapat arus permukaan di sini. Rapat arus dikalikan dengan lebar AB ini. Sehingga B2 yang sejajar dikalikan L dikurangi B1 yang sejajar dikalikan L itu sama dengan mu 0 K kalikan L. Sehingga kita dapatkan syarat batas induksi magnetik untuk yang bagian sejajar, yaitu B2 sejajar dikurangi B1 sejajar itu sama dengan mu 0 K pada batasnya. Nah, untuk mencari tahu bagaimana yang tegak lurus, bagian tegak lurus, maka kita bisa ambil sebuah luasan tertutup dengan luasan atas dan bawah S yang diambil sangat kecil. Yang ketinggian H itu juga sangat kecil. Jadi kita memiliki luasan tertutup di sini. Kalau tadi kan permukaan tertutup. Kalau permukaan tertutup, luasannya belum tentu tertutup. Nah, kalau luasan tertutup, seperti ini. Nah, dengan menggunakan hukum Gauss untuk magnetisme, bahwa integral tertutup B dot ds itu sama dengan 0,
maka kita dapatkan B yang menembus ke sana dikurangi B1 yang menembus ke bawah gitu kan. Karena tertutup jadi arahnya harus keluar. Terus yang di kulit gimana? Kalau di kulit kan kita bisa menganggap ketinggiannya H itu sangat kecil sehingga kita bisa mengabaikan suku B yang berada di kulit. Sehingga hanya menyisakan B yang berada di tutup-tutupnya. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa B2 tegak lurus sama dengan B1 tegak lurus pada batas. Nah, dengan yang sebelumnya kita bisa menunjukkan kalau B2 sejajar dikurangi B1 sejajar itu sama dengan mu 0K. Nah, karena komponen B sejajar terhadap permukaan, namun memiliki arah tegak lurus terhadap arah arus. Jadi, kan arah B itu kan ke sana. Dan arah arus itu ke sana. Jadi kan tegak lurus di sini. Sudut antara B sejajar terhadap K itu dia tegak lurus. Sehingga kita bisa rumuskan vektor medan magnetnya, vektor induksi magnet secara umum, yaitu vektor B2 dikurangi vektor B1 itu sama dengan mu 0 K cross N, di mana N itu dia mengarah tegak lurus permukaan ke sana. Nah, kita bisa menunjukkan ya, kalau misalkan bagian sejajar, maka K-nya kan ke sana. K cross N. Dengan kaidah tangan kanan pasti kita dapatkan hasilnya ke sini. Kalau yang tegak lurus, ya ke sana, N-nya juga ke sana kan pasti hasilnya 0. B2 minus B1 tegak lurusnya pasti sama dengan 0. Nah, karena dengan integral Coulomb kita memiliki bahwa integral div A dv itu sama dengan integral A ds itu sama dengan 0, maka A2 tegak lurus dikurangi A1 tegak lurus itu sama dengan 0. Dari perumusan ini, perumusan yang sama. Sehingga kita bisa dapatkan A2 tegak lurus itu sama dengan A1 tegak lurus. Nah, dan kita bisa dapatkan hubungan secara umumnya bahwa A2 itu sama dengan A1 pada batasnya. Jadi ketika menembus batas, vektor potensial itu harus kontinu. Sedangkan untuk induksi magnet, ketika batas itu belum tentu kontinu. Hanya bagian tegak lurusnya saja yang kontinu. Namun bagian sejajar atau tangensialnya itu tidak kontinu. Nah, jadi kita memiliki hubungan syarat batas induksi magnet B2 minus B1 sama dengan mu 0 K cross entropi. Nah, kalau kita kalikan dari kiri, entropi cross B2 minus B1 itu sama dengan mu 0 entropi cross K cross entropi. Di mana kita memiliki hubungan A cross B cross C itu sama dengan A dot C dikalikan B dikurangi dengan A dot B dikalikan dengan C. Nah, kalau kita ambil A-nya itu dia adalah N, ini N, dan K-nya itu dia adalah B, dan C-nya itu dia adalah N. Maka kita dapatkan N cross K cross N itu sama dengan N dot N dikalikan dengan K dikurangi dengan N dot K dikalikan dengan N. Nah, tidak lain dia adalah K. Karena K itu kan dia mengarah sejajar permukaan, sejajar batas di sini. Sedangkan N itu tegak lurus kan ke sana. Sehingga tidak ada komponen K yang bisa diproyeksikan ke N. Karena tegak lurus permukaan N-nya. Nah, dengan demikian
N cross B2 minus B1 itu sama dengan mu 0K, atau karena kita memiliki B sama dengan curl A, maka kita dapatkan N cross curl A2 minus A1 itu sama dengan mu 0K, dan kita dapatkan gradien dari A2 tegak lurus dikurangi A1 tegak lurus dikurangi N dot nabla A2 minus A1 sama dengan mu 0K. Jadi kita gunakan perkalian triple ini, di mana A-nya itu dia adalah N, sehingga kita memiliki N dot C, N-nya itu dia adalah C-nya itu dia adalah A, jadi kita ambil A yang tegak lurus terhadap permukaan, tidak lain dia adalah A tegak lurus. Yang di sini dia adalah N dot nabla. N dot nabla itu tidak lain dia adalah turunan terhadap permukaan tegak lurus. Nah, karena kita memiliki bahwa A2 tegak lurus itu sama dengan A1 tegak lurus, sifat kontinuitas dari potensial vektor, dan kita definisikan N dot nabla itu sama dengan parsial N, yaitu turunan terhadap arah yang tegak lurus permukaan. Maka kita dapatkan perumusan parsial A2 parsial N minus parsial A1 parsial N itu sama dengan minus mu 0K. Sehingga kita dapatkan syarat batas potensial vektor secara umum, yaitu A2 sama dengan A1, dan parsial A2 parsial N dikurangi parsial A1 parsial N itu sama dengan minus mu 0K. Nah, karena B adalah curl dari A, maka menambah sebuah gradien pada A itu tidak memiliki efek fisis. Dimana kalau kita misalkan A itu dia menjadi A aksen, di mana A aksen itu adalah A ditambah grad besi, itu dia tidak akan menambah makna fisis apapun. Karena kita tahu bahwa curl dari grad itu kan, curl dari gradien medan skalar itu pasti sama dengan 0. Nah, penambahan ini disebut transformasi Thera. Kita akan membahas transformasi Thera di video yang akan datang.